Kita mulai kecil kan dipahamkan di dalam Al-Qur'anul Karim lah gitu nggih. Kok ono muncul Al-Qur'anul Qadim, jenengan mboten kaget ta, Pak? Waktu semono niku, waktu zaman niku. Kaget kok ada Al-Qur'anul Qadim. Apa sih maknanya Qadim? Terdahulu. Terdahulu. Berarti sebelum muncul Taurat, Jabur, Taurat, Injil, Al-Qur'anul Karim itu sudah ada. Sudah ada. Wong namanya Qadim, Qadim itu yang terdahulu. Dan inilah wahyu Allah yang tidak ada yang bisa makhluk siapapun merubah. Enggak ada. Karena terjaga, Pak, terjaga. Makhluk siapapun, jangankan iblis, malaikat pun tidak akan pernah bisa. Mengapa harus ada banyak kitab, Pak? Kalau semuanya itu wahyu Allah. Pertama Taurat, Zabur. Mengapa harus ada Taurat? Lalu mengapa harus ada Injil? Mengapa terakhir harus ada Al-Qur'an? Yang dalam satu ayat Al-Qur'an adalah sebagai penyempurna. Nah, kalau itu sebagai penyempurna, apakah tidak sempurna wahyu Allah mulai Jabur, Taurat, Injil? Ternyata sebetulnya itu sempurna. Oleh karena banyak tangan-tangan manusia yang merubah dari maksud daripada wahyu Allah, maka diperlukanlah apa? Penyempurna lagi. Di Jabur, siapa umat pada saat itu yang merubah dari semua maksud? Akhirnya kan generasi dihapus toh, Pak, dintek ke Allah. Oke, turun ke Taurat, disempurnakan Taurat pun juga begitu. Ada yang menodai karena tertulis, dialihkanlah maqasidul a'dhamnya, makhluk syahidnya, maksud sebenarnya dialihkan. Akhirnya disempurnakan Injil. Injil juga begitu. Begitulah regenerasi akhirnya jatuh pada Nabi Muhammad. Itu dibawahi wahyu yang berupa Al-Qur'anul Karim. Dan setiap kitab yang dibawa mulai dari zaman Jabur itu juga menjelaskan terkait masalah yang akan datang. Begitu juga Al-Qur'an. Satu. Nomor dua, semua kitab itu membenarkan atas kerasulan sebelumnya. Contoh, cara Al-Qur'an membenarkan terhadap keabsahan daripada Rasul Nabi Isa. Menjelaskan di situ. Di dalam Injil juga begitu, menjelaskan tentang keabsahan Muhammad, Al-Qur'anul Karim. Oleh karena di situ tidak ada alias dihapus, akhirnya muncullah Al-Qur'an. Injil juga begitu, membenarkan kitab sebelumnya. Taurat juga begitu, membenarkan kitab sebelumnya. Jabur. Intinya Bapak Ibu, intinya semua Rasul yang dibawakan kitab oleh Allah, semua sama wahyunya. Dalam konteks mana? Hakikat. Dalam konteks penyembahan, sama semuanya. Dinut tauhid, ilmu ketuhanannya itu sama, keesa. Tapi syariatnya sing gak podo. Ya ini syariatnya yang gak sama. Nyun sewu, syariatnya Kanjeng Nabi dulu kalau kita pergi kemana-mana ya pakai ontalah, pakai kuda atau keledai. Nah sekarang era seperti ini bisa dipaksakan seperti itu? Mboten saged. Tidak bisa. Akhirnya muncul Kijang, gitu. Mobil Kijang itu muncul Innova, muncul kendaraan-kendaraan yang miturut zamannya masing-masing. Cuman hakikatnya sama.
Tauhidnya, cara untuk menyembahnya sama, ruhaniyah sama. Apa? Ani'budullaha wajtanibut taghut, diterangkan dalam Al-Qur'an. Samanya letaknya di sini. Menghadapkan ruhaniyah pada Allah, bukan Allah nama. Ruhaniyah harus tinggalkan selain Allah, disebut taghut. Ini ruhaniyah. Urusan jasmaniyah ini berlaku, jasmaniyah bersyariatnya ini terserah. Nek dulu ketika kita itu zaman Rasulullah kemana-mana pakai kuda atau onta, sekarang ya pakai mobil. Jadi syariatnya dulu Rasulullah onta, kita sekarang sepeda pancal lah minimal. Tergantung ruhaniyah kita itu ketika saat kondisi seperti itu kemana. Kalau kita bicara ketauhidan sama, dulu sama dengan sekarang, cuman syariatnya gak podo. Dulu Rasulullah dahar yo nggak ada yang pakai sendok. Jangan sekarang pakai sendok. Jangan diperdebatkan. Oh, yang pakai sendok itu adalah bid'ah. Ngomong-ngomong bid'ah, jenengan iku lho nyun sewu. Kesini lho pakai sepeda apa gak bid'ah iku ya. Ya? Mosok kemana-mana mau cari onta atau kuda. Jangan terlalu ekstrim lah, lunak-lunak aja. Yang penting ruhaniyah kita itu tetap imannya hanya pada Allah di segala hal aspek apapun. Makanya guru-guru kita alladzina yadhkurunallaha qiyaman wa qu'udan wa 'ala junubihim. Posisi apapun jasmaniyahmu, tetap sibukkan hatimu untuk berzikir. Jadi Al-Qur'anul Qadim itu adalah wahyu yang termuat di dalam zaman sebelum ada zaman. Itu tertancap di dalam dada jenengan. Siapa yang menancapkan? Tanpa dinulis tapi bisa dibaca. Tidak ada tulisannya tapi bisa dibaca. Di situ dikatakan itulah wejangan guru yang diterangkan, ditancapkan di dalam dada. Artinya Pak Bu, ati sampean iku minangka kertas. Lah terus keterangan-keterangan yang disampaikan ini minangka ditulis. Makanya tanpa dinulis tapi bisa diwoco. Lah itu hanya tertuang di dalam hatinya para soleh, orang-orang yang hatinya sudah soleh pada Allah. Itu nanti akan muncul hikmah. Wa yatadzakkaru, mereka itu selalu bertafakur apa yang ada di langit dan di bumi ciptaan Allah, dia bertafakur. Akhirnya muncul satu hikmah. Nah disitulah hikmah, itulah isinya nanti Al-Qur'anul Qadim. Contoh ya Pak ya, contoh. Dalam pandangan syariat itu mengatakan di dalam surah fawailul lil musallin alladzina hum an sholatihim sahun. Coba kita mandangnya dari syariat, itu adalah orang yang melalaikan sholat. Rusak bagi orang-orang yang melakukan sholat. Alladzi, yang isinya alladzina hum fi sholatihim sahun. Sholatnya dalam keadaan lalai. Artinya apa? Di situ dikatakan kalau kita pakai kacamata syariat, kita sudah tahu waktu masuk kok kita itu sembrono, wis dilungkas, kerjanya tinggal sedikit, sampailah habis. Itu mitur kacamata syariat yang dikatakan lalai. Tapi bagaimana? Kacamata hakikat artinya adalah Al-Qur'anul Qadim. Posisi ruhaniyah kita waktu sholat itu lalai dari Allah. Lalai kalau yang menakbirkan itu Allah,
semua yang muncul dalam diri kita itu semata-mata datangnya dari Allah, kita lalai. Nah, itu loh maksudnya. Berarti kalau kita sudah masuk di dalam pengertian lalai pada Allah, kita nggak ada kesadaran bahwasanya apa yang timbul dari diri kita itu datangnya dari Allah, maka disitulah disebut lalai, dan itulah salah satu Al-Quranul Qadim. Mungkin ada waktunya nanti kami akan bahas dari ayat per ayat, dari Bismillah sampai An-Nas. Tapi aku yakin kami akan butuh waktu bertahun-tahun. Bertahun-tahun. Itu contoh kecil aja. Contoh kecil. Kalau betul-betul kita tahu Al-Quranul Qadimnya, otomatis kita itu ketika sholat tidak seperti itu. Akhirnya dijawab dalam surah Al-Baqarah ayat 238. Gegara kita itu hati lalai pada Allah waktu sholat, karena kita itu tidak menteladani Rasulullah di akhlak ilahiyah. Ini, itulah yang disebut wassolatil wusto, karena kita tidak mengerti dan tidak melakukan sholatnya ruh, yang disebut sholat daim 24 jam. Oke. Al-Baqarah 238 itu jawabannya. Sholat daim atau sholatnya ruh itu di situ. Mengapa harus ada wassolatil wusto kalau sholatil wusto diartikan sholat asar? Padahal wassolawah hafidhu ala sholawah, sholat asar itu sudah masuk di dalam al-maktubah, sholat yang diwajibkan duhur, asar, maghrib, isya, subuh. Mengapa harus ada wassolatil wusto kalau wassolatil wusto diartikan sebagai sholat asar? Ternyata Al-Quranul Qadimnya jawab, inilah sholatnya ruh. Sebab kita manusia tidak hanya jasmani, tetapi juga rohani. Dan ayat ini juga dikuatkan Allah di dalam surat Al-An'am ayat 79 tentang proses baginda beliau Nabiullah Ibrahim alaihissalam. Dikatakan beliau itu bukan termasuk orang yang menyekutukan pada Allah, letaknya ketika saat ini wajah tuaj, iya di sini. Baru beliau dikatakan wama ana minal musyrikin, aku sudah tidak lagi golongan orang yang menyekutukan Allah. Lah tadinya 79, ada 76, 77, 78 mengatakan beliau masih syirik, masih mengatakan bintang, bulan, matahari adalah Tuhan. Itu prosesnya Pak. Memang prosesnya beliau kebingungan golek Tuhan, sama dengan kita. Kebingungan dia Gusti Allah itu ya mana? Bingung. Akhirnya jatuhlah kita dalam posisi ini wajah tu wajiyah ketika saat kita mengikuti dinut tauhidnya Rasulullah. Baru ketemu nih. Bon. Jadi Al-Quranul Qadim yang dimaksud tanpa tertulis tapi isok diwoco, itulah wejangan guru kita yang dincep noning dodo sampai kali kula. Akhirnya menerima satu hidayah kepahaman terus dilakoni.